Enggak, itu beri kode dia, Pak. Dia ngambang. Ngambang itu kita masukin sungainya, arah kepalanya. Kita masukin anunya sungainya ketemu yang sepotong itu. Kepalanya itu Pak, ya, bagian kepala atasnya itu ya. Iya, sedangkan dia itu menunggu juga, menunggu. Seandainya nggak ada kita, mungkin orang-orang tadi malam mungkin mau diambil lagi. Oke, selamat siang Tribuners, dengan Wiryanto melaporkan langsung dari Sungai Karyangau di pesisir Karyangau ini di Kecamatan Balikpapan Barat. Saat ini saya sedang bersama kapal Pak Kadir yang membantu proses penemuan potongan tubuh yang diterkam buaya pada kemarin Selasa 14 Oktober 2025 dan diketemukan potongan tubuh itu sekitar pukul 02.45 waktu Indonesia Tengah tadi dini hari tadi, dibantu oleh Pak Yusuf. Dan saat ini saya bersama Pak Yusuf dan rekan-rekan yang lain tim SAR gabungan sedang melakukan proses pencarian untuk potongan sisa tubuh yang lain. Di tengah upaya pencarian korban yang diterkam buaya di Sungai Karyangau, nama seorang warga bernama Kadir, 52, ikut disebut oleh warga sekitar. Pria asal Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini dikenal memiliki kemampuan turun-temurun dalam membantu proses pencarian korban yang hilang akibat serangan buaya. Namun, Kadir menegaskan dirinya bukanlah seorang pawang buaya dalam arti sebenarnya. Kalau saya sih bukan pawang, cuma bisa membantu sedikit. Itu sejak kapan Pak bisa menguasai seperti itu Pak? Sudah secara perjalanan 7 tahun sudah. 7 tahun? Iya. Itu gimana Pak ceritanya awalnya Pak? Kok bisa, apakah Bapak menyadarinya atau mungkin orang yang memberitahunya seperti ya, apa? Dari leluhur memang Pak, dari leluhur ya. Seperti apa ceritanya Pak? Ya. Ceritanya seperti apa Pak? Kalau ceritanya manjang ya. Dari leluhur itu berarti gimana Pak? Mengajarkan atau seperti apa? Dari leluhur itu mengajarkan memang dulu. Mengajarkan? Iya, mengajarkan ritualnya begini. Kita pakai cara leluhur kita kan. Apa Pak, gimana sih sebenarnya caranya Pak? Caranya seperti apa sih Pak yang diajarkan oleh leluhur? Caranya itu kita pakai telur. Caranya kan pakai beras kuning. Dan itu untuk apa Pak? Untuk memanggil mereka kan supaya ini kasih petunjuk gitu Pak. Supaya dia ubah posisinya di sini kan. Tapi tetap kita berusaha mencari kan. Tapi maksudnya untuk berusaha untuk memudahkan apa ya? Iya, memudahkan ya supaya pencarian kita mudah lagi kan. Iya. Pencarian Pak ya. Nah, itu Bapak sendiri generasi keberapa Pak untuk proses ini Pak? Apa untuk dalam proses ritual tadi itu turun-temurun? Kalau saya generasi keempat mungkin. Generasi keempat Pak ya? Iya. Berarti semua tuh dari dulu emang berkecimpung di dunia buaya itu Pak ya? Bisa? Itu berarti emang diajarkan atau seperti apa? Diajarkan Pak, diajarkan. Ya, kalau kita dulu diajarkan memang caranya di laut begini maupun di daerah lokasi di hutan baik begini. Kita alhamdulillah kita bisa kuasai di hutan juga. Kalau Bapak yang ngajarkan sendiri siapa? Itu dulu Bapak dulu. Bapak. Iya, Bapak berarti diajarkan dari kakek berarti. Iya, kakek. Ya. Berarti yang ngajarkan lagi setelah kakek bujut gitu. Iya, iya. Oh, berarti turun menurun gitu. Turun-menurun. Itu Bapak sendiri udah menguasainya udah berapa lama Pak? Sekitar 7 tahun sudah ini. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Selama 7 tahun itu Pak, sudah berapa kali membantu proses pencarian itu Pak? Alhamdulillah saya nggak ngitung, sudah sering kali sudah. Ya, teman-teman juga pada tahu sudah semua. Paling banyak di daerah mana Pak? Daerah dalam sini Pak. Daerah ya Sabut, daerah Pemuluan itu. Oh, itu banyak memang. Iya. Iya. Itu biasanya Bapak apa ritual yang Bapak lakukan tuh untuk memanggil buayanya atau seperti apa Pak? Bukan kita memanggil Pak, untuk membantu aja supaya pelaku ini nyerahkan yang tersangka tadi yang di ini yang diterkam tadi. Oh, berarti itu untuk memudahkan berarti si pencarian ya. Buaya ini kayak semacam menyerahkan. Iya, menyerahkan dia punya yang dimangsa tadi kan. Nah, itu sendiri Pak tadi malam Bapak apa yang Bapak lakukan ritualnya? Sama seperti itu atau gimana? Sama Pak. Kita pakai beras telur itu. Selain itu apa mungkin ada baca-bacaan atau apa mungkin Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya. Cuma kita ada baca, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja kan. Intinya. Itu Pak
tadi malam pada saat melakukan ritual itu berapa lama setelah Bapak melakukan ritual sampai ketemu? Kalau ritualnya itu enggak lama, Pak. Sekitar ada kurang lebih 7 menitan. 7 menit Iya. setelah melakukan ritual itu, Pak? Iya. 7 menit. Kemudian setelah itu yang ditemukan apa itu, Pak? Bagian kepala atas berarti, Pak ya? Potongannya. Memang dia separuh. Paru, Pak ya? Iya. Nah, berarti untuk saat ini berarti masih untuk membantu. Ya, ini kita usahakan kita bisa membantu ini kan, siapa tahu dengan izin yang kuasa kita diberi lagi sepotongnya kan. Apa sih Pak kesulitannya Pak dalam melakukan ritual itu, Pak? Atau mungkin membantu untuk ini proses ini, Pak? Kalau kesulitannya mungkin kemungkinan tidak ada. Ya, Ya, yang kesulitan kita ini cuma model trupasi kapal itu aja sering kita. Kalau kapal besar kan nggak mungkin bisa masuk sungai-sungai kan. Tapi Bapak sendiri bisa nggak sih Pak komunikasi dengan buaya gitu, Pak? Pernah? Saya bukan bilang nggak bisa, bilang juga bisa nggak. Ya, masih. Ya. Cuma kita nggak biasa kemanggil-manggil yang gitu kan. Cuma kita yang nolong yang kayak kejadian begini, alhamdulillah kita sering Membantu, Pak ya? yang bantu. Kalau dihitung sudah berapa kali, Pak? Nggak hitung sudah, Pak. Nggak kehitung, Pak? Iya. Itu tapi paling banyak di daerah sini, Pak ya? Daerah sini, pokoknya daerah Sepaku pernah 2 kali, daerah Semoy, daerah sini, daerah Sabut ini pernah. Ya, sampai di Muara Tempadung kita tidak bisa, Pak, tidak bisa ngangkat itu, tidak ketemu sampai sekarang. Paling besar berapa ukurannya, Pak? Yang paling besar kalau daerah Tempadung itu sampai 7 meter, Pak. 7 meter, Pak? Ya. Itu Yang berarti- pernah saya lihat. nggak tahu Ini saya. lihat mata kan, kemudian Muncul, timbul. Sekitar 7 meter, Pak? Iya, 7 meter. Nah, Pak, tadi malam setelah itu berarti dia menyerahkan atau gimana, Pak, yang tadi malam itu, Pak? Enggak, itu beri kode dia, Pak. Dia ngambang. Oh. Ngambang itu kita masukin sungainya, arah kepalanya. Kita masukin anunya sungainya ketemu yang sepotong itu. Kepalanya itu, Pak, Iya. ya? Bagian kepala atasnya itu ya? Iya. Itu berarti si buaya tadi memberikan kode. Iya. Oh gitu. Sedangkan dia itu menunggu juga, menunggu. Seandainya nggak ada kita, mungkin orang-orang tadi malam mungkin mau diambil lagi. Mau diambil lagi sama buaya? Iya, Oh, berarti buaya itu sebenarnya menunggu Pak. ya, Pak ya? Karena dia mungkin beri kode hadapnya ke situ, makanya kita telusuri sungai tadi malam. Dan dalam waktu 7 menit Iya. usaha itu berhasil Iya. Bapak berarti pada saat itu langsung dihubungin atau seperti apa, Pak? Ketika ada peristiwa ini langsung dihubungin? Langsung, Pak, langsung. Yang hubungin siapa? Pak, ini namanya Pak Anto, Pak, yang dia sering memang yang hubungi saya kan kalau ada yang diterkam buaya. Kalau di Pantai Lango itu kemungkinan setahu orang-orang situ kan saya. Nah, ini Bapak akan menularkan ke anak Bapak atau enggak, Pak? Kan Bapak ini generasi keempat. Apakah anak Bapak juga sudah menguasai juga atau belum? Belum, Pak, belum. Masih gak muda. Nanti kalau sudah ini umur kayak di atas 40 mungkin bisa, Pak. Oh, berarti bukan dari muda, Pak ya, untuk Iya. ini itu ya. Berarti sudah Iya, di atas kepala 40, kepala 50 baru. Iya. Berarti itu emang dari dulu seperti itu, Pak? Iya, Pak. Dari dulu. Kenapa, Pak? Alasannya, Pak? Kenapa nggak dari muda? Alasannya apa, Pak? Ada alasan tertentu nggak, Pak? Kenapa bukan dari muda? Nggak bisa memang, Pak. Dari leluhur memang begitu. Umur itu harus bilang target umur itu kan harus sesuai dengan yang kita ini kan. Kalau terlalu muda kan mungkin banyak lika-likunya kan. Nah, sebelum melakukan itu, Pak, mungkin adalah Bapak melakukan ritual sendiri nggak, Pak, di rumah, Pak? Ya ritual sendiri, Pak. Kalau ada dulu. sebelum Ya, ke ini ya ada ritual sebelum ke lapangan kita ritual sendiri dulu. Ya kan. Meminta lah pada Iya, meminta sabana yang kuasa dulu kan, beri petunjuk bagaimana. Kalau memang ada itu baru kita ke lapangan. Dan pada saat ini kan potongan dari badan ke kaki kan belum ketemu, Pak. Ini gimana, Pak, caranya, Pak? Apakah sama juga dilakukan seperti tadi Ya, malam? kita ndak sudah lakukan, Pak. Cuma lakukan itu kan cuma sekali kan. Kalau yang potongannya itu entah di dalam perut mereka kan, kita ndak tahu kan. Cuma kita usahakan meminta lagi lah, harus. Tapi ritualnya sama, Pak, yang dilakukan sama Ya. tadi malam?
Sama, ya, nggak ada berubah. Ya. Tapi untuk ini Bapak punya yakin nggak Pak bakal ketemu lagi Pak untuk yang potongan selanjutnya? Kalau ini sih mungkin ya kurang nganu tuh, tipis masih harapan saya. Ya karena bisa jadi dalam perut buaya. Ya, tipis harapan karena menurut tadi malam itu kan saya itu kan langsung keluar, dia pagi subuh itu keluar buayanya. Buayanya keluar. Iya, nerapung lagi. Nerapung. Pas saya lewat ke sini, dihalangin saya mau masuk kan. Sama buayanya tuh? Iya. Oh, kenapa Pak seperti itu dia Pak? Jadi dia memberatkan tubuh dia. Melihatkan tubuhnya kan. Itu maksudnya apa Pak? Supaya ini saya yang nganu kan di sini, yang bilang yang kuasa di daerah sungai ini kan, dia kan masing-masing kekuasaan kan. Jadi dia menunjukkan kekuasaannya. Iya. Saya yang punya kuasa di sini. Iya. Terus itu setelah itu apa Pak? Apa Bapak mungkin minta izin atau seperti apa gitu untuk masuk ke daerah wilayahnya? Ya harus izin Pak. Harus izin. Berarti kok secara nggak langsung bisa berkomunikasi Pak? Komunikasi seperti apa Pak? Atau ngomong atau mungkin dari hati aja? Dari hati Pak. Dari hati ya. Harus izin Pak. Masuk ke rumahnya orang itu kan harus salam kah. Selama 7 tahun terakhir, Kadir telah kerap membantu proses pencarian korban yang hilang akibat buaya di wilayah pesisir dan sungai sekitar Balikpapan Barat, Sepaku, hingga Muara Tempadung. Meski dikenal memiliki kemampuan tersebut, Kadir tetap menjalani kehidupan sehari-hari sebagai nelayan. Bagi Kadir, apa yang ia lakukan bukan untuk mencari sensasi, melainkan semata membantu sesama. Oke Tribuners, tepat di belakang kita ini adalah posisi pada saat pemancing diterkam buaya pada Selasa 14 Oktober 2025 pukul sekitar 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dan 4 dari 4 orang pemancing, jadi ceritanya ekor buaya itu mengepakkan sehingga pemancing itu jatuh. Kemudian sekitar pukul 02.45 waktu Indonesia Tengah pada dini hari tadi, potongan tubuh dari badan ke kepala diketemukan dan saat ini masih dalam proses pencarian untuk potongan sisa tubuh yang lainnya. Oke Tribuners, sekian laporan dari saya. Selamat siang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.